para sahabat Suara Indonesia, sudah 20 tahun kita hidup berbangsa dan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen pada tahun 1999 sampai 2002. Sejak reformasi, khususnya sejak Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, banyak terjadi fenomena-fenomena, peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa kita terasa dan terindikasi semakin terkoyak-koyak. Konflik demi konflik, bahkan tidak sedikit yang menggunakan kekerasan telah menunjukkan hal itu. Apakah konflik-konflik ini juga dipengaruhi oleh perubahan Undang-Undang Dasar 1945? Karena pasal-pasal Undang-Undang Dasar pada dasarnya adalah operasionalisasi dari nilai-nilai pembukaan yang tidak lain adalah nilai-nilai Pancasila. Dalam kesempatan ini bersama kami adalah seorang ilmuwan, juga birokrat. Beliau adalah seorang guru besar di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Juga telah berpengalaman bekerja di birokrasi, termasuk diantaranya di dalam staf kantor Wakil Presiden. Beliau adalah Profesor Dr. Gunawan Sumodiningrat. Pak Gunawan, terima kasih telah menerima kami. Kami mohon pendapat Bapak atau pencerahan terkait dengan persatuan dan kesatuan bangsa yang selama 20 tahun ini terasa terdistorsi, terkoyak-koyak dalam kaitannya dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Karena banyak ahli yang mengatakan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah menyimpang dari jati diri bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, sebagaimana di dalam naskah undang-undang itu tertuang di dalam pembukaannya. Silakan Pak Prof. Undang-Undang Dasar 1945 versi asli dengan yang diamandemen 4 kali. Itu memang berbeda itu amandemennya. Bahkan menurut penemuan dari Profesor Kailan dari Universitas Gadjah Mada, Undang-Undang Dasar 1945 versi amandemen 2002 ini 80% itu berbeda. Dan di situ mekanismenya juga tidak sesuai dengan mekanisme konstitusi. Jadi tidak urut tatanannya itu. Banyak hal yang tidak cocok sehingga para ahli hukum yang betul paham dengan tata negara itu merisaukan dengan kondisi Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yang keempat kalinya. Dan beberapa hal memang ada yang tidak sesuai. Ada 3 hal yang kalau saya lihat. Yang pertama aspek sosial budayanya, karena itu sudah tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Yang kedua dari segi ekonomi dipahami bahwa ini sudah mengarah ke kapitalistis, bukan sistem kekeluargaan dan sistem ekonomi kerakyatan. Dan yang ketiga dari aspek politik, di sini mekanismenya sudah tidak cocok karena di situ pemilihan itu kita menggunakan musyawarah dan mufakat dengan sila Pancasila itu. Jadi saya bisa merasakan bagaimana kerisauan masyarakat dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat yang kita sebut sebagai Undang-Undang Dasar 2002. Jadi bukan Undang-Undang Dasar 1945. Kami di Universitas Gadjah Mada, kemarin Dewan Guru Besar, membahas itu. Jadi 2 pembicara, yang pertama dari Profesor Kailan dari Fakultas Filsafat yang melihat proses penyempurnaan atau amandemen
Kalau beliau mengatakan itu bukan amandemen lagi, itu sudah merubah seluruh batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ini sudah melengseh keluar dari jalurnya. Tidak sesuai antara pembukaan dengan batang tubuhnya. Maka inilah yang perlu kita kaji ulang di situ. Kita lihat lagi sejauh mana nyambungnya antara Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Ini yang disampaikan oleh Profesor Sofyan Effendi, yang beliau juga mantan Rektor Universitas Gadjah Mada pada seminar kemarin itu. Jadi sudah Undang-Undang Dasar hasil amandemen ini menyimpang dari jati diri bangsa. Satu, karena itu sudah berlebihan, itu bukan amandemen lagi. Kalau itu sudah merubah Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pelaksanaannya tidak sesuai di dalam konsep-konsep dasarnya. Inilah saya kira yang perlu kita perhatikan, yang harus kita lihat ke depan. Bukan berarti kita akan kembali ke, ada banyak keinginan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli. Menurut saya bukan kok kembali ke 67 tahun yang lalu, tetapi harus kembali ke jati diri Undang-Undang Dasar asli. Pembukaan itu sudah jelas mengakui ada 4 hal. Satu, mengakui bahwa kita sudah merdeka. Kalau sudah merdeka, maka kita melaksanakan pembangunan sesuai dengan jati diri bangsa kita. Yaitu apa? Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjaga ketertiban dunia. Dalam 4 hal yang sangat penting. Kita sudah bangsa merdeka, yang berarti sudah lepas dari seluruh pengaruh dari asing, dari luar negeri. Semua adalah pembangunan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itu kita wujudkan dulu. Itu garis besar haluan negara itu. Nggak usah membuat PPHN yang terpanjang-panjang sekali. Nanti jadi GBHN seperti dulu. Gagasannya besar, hasilnya nanti dulu. Yang kita perlukan itu hanya garis lurus. Garis yang jelas, yaitu sesuai dengan cita-cita berbangsa dan bernegara. Kita merdeka, membangun dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. 2, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, menjaga ketertiban dunia. Berdasarkan, nah ini yang lebih istimewa lagi, berdasarkan nilai-nilai asli kita, yaitu yang berketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Maka hasilnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh, itu sudah, itu garis besar haluan negara. Garis besar jangan banyak-banyak, terlalu banyak jadi garis yang terlalu besar. Itu saja yang kita tuju. Inilah saya kira, daripada kita risau ke depan, masih membicarakan apa itu Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen dengan yang asli. Tetap asli saja di situ. Intinya adalah di pembukaan. Nah, sekarang sambungkanlah dari pembukaan ini ke dalam batang tubuhnya. Nah, batang tubuh ada 3 tadi. Jadi sosial budaya, ekonomi, dan politik tata negaranya. Ditata di situ. Harus di situ akan kita laksanakan. Maka pemahaman dari kaji ulang itu tidak harus kita kembali ke dekret presiden tahun 59, itu udah kuno, tidak milenial. Kalau menurut saya, what next? Sekarang ini ke depan bagaimana? Kita kembali ke jalan yang benar. Yaitu apa? Merdeka, memajukan kesejahteraan dicapai secara cerdas, dan menjaga ketertiban dunia berdasarkan Pancasila sebagai mantra kehidupan. Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa, manusia meniru sifat-sifatnya, menciptakan manusia baru yang adil dan beradab. Caranya gimana? Musyawarah dan mufakat. Hasilnya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, langkahnya gimana? Langkahnya kemarin disampaikan oleh Profesor Sofyan Effendi. 1, kita harus tahu jati diri bangsa Indonesia. Siapa bangsa Indonesia itu? Mau kemana bangsa Indonesia itu? Dan bagaimana cara mencapainya? 3 itu saja.
Bangsa Indonesia itu bangsa yang kaya raya, gemahri pahlo jinawi, subur kang sarwa tinangdur, murah kang sarwa tinuku. Semua tersedia. Sumber kekayaan alam kita tersedia luar biasa. Tapi kita tidak bisa mengelolanya dengan baik. Karena kita lupa dengan filosofi Pancasila. Ya. Sekarang itu bertengkar Pancasila yang mana? 1 Juni, 22 Juni, atau 18 Agustus. Ada riso nggak ketemu-ketemu itu. Ya Pancasila yang kita pampang di situ. Yang sudah ada di tembok, sudah di mana-mana, yang ada di pembukaan Undang Dasar 45. Itulah ruh dari Undang-Undang Dasar 1945. Memang di Undang-Undang Dasar amandemen tidak nyambung ke situ. 3 hal tadi. Yang pertama, tidak ada gotong royong, sosial budayanya tidak berdasarkan Pancasila. Pemilihan pemimpinnya tidak melalui perwakilan. Peran dari Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak ada. Peran DPD tidak ada, DPR, DPD tidak pada tempatnya. Dan peran dari legislatif sebagai membawa aspirasi masyarakat tidak bisa mengontrol peran dari pemerintah sebagai eksekutif. Jadi daripada kita rame-rame amandemen gimana seperti apa, kembali seperti apa. Mari kita kaji ulang saja, nyambung atau tidak. Kita sambungkan antara pembukaan Undang Dasar 45 dengan batang tubuh dan pelaksanaannya. Memang pelaksanaan ini sedang kacau balau. Demikianlah penjelasan dari Profesor Dr. Gunawan Sumodiningrat yang cukup jelas dan tegas. Dijelaskan oleh beliau bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dilakukan pada tahun 1999 sampai 2002 nyata-nyata telah 80% mengadakan perubahan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Namun tidak berarti kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, tetapi yang diperlukan adalah kaji ulang. Kaji ulang terhadap perubahan yang telah dilaksanakan, sehingga kita bisa mencermati kembali atau memperbaiki kembali dan mengembalikan kembali bahwa pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 hendaknya dikembalikan kepada jati diri bangsa, yaitu Pancasila, sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Demikianlah para sahabat, penelusuran Suara Indonesia. Nantikan episode-episode kami selanjutnya.